Bro, sis, Pak Dek, Bu Dek, balik lagi di titik koma, tempat buat berhenti sejenak, mikir pelan-pelan, dan nyari makna di balik pikiran dan perasaan. Kadang kita nggak butuh jawaban, cuman butuh ruang buat ngerti diri sendiri, pelan-pelan, tapi sampai. Bro, makasih lo mampir lagi ke diskusi tongkrongan kita. Lo masih inget kan obrolan kita di episode sebelumnya? Kita udah bongkar gimana otak kita gampang kejebak skema, simbol, dan ilusi kedalaman. Kita bahas juga kenapa KDM bisa cepat naik jadi simbol harapan. Tapi hari ini kita mau nyelam lebih dalam. Karena percaya itu satu hal tapi bertahan dalam kekaguman buta. Itu cerita lain. Buat lo yang belum dengerin episode 1, coba deh dengerin dulu biar obrolan kita nyambung. Di episode ini kita bakal ngebahas luka kolektif yang jadi tanah subur buat munculnya tokoh-tokoh viral. Kita juga akan refleksiin siapa yang sebenarnya salah, KDM atau justru kita yang udah haus akan pelarian. Walaupun kita di sini nggak bahas benar atau salah, ada pertanyaan penting yang harus kita jawab bareng. Apa kita siap jadi rakyat yang lebih jernih atau cukup puas jadi penonton yang terus cari pahlawan dari layar? Bro, pernah nggak lo kepikiran kenapa KDM begitu mudah diterima? Jawabannya, karena kita sedang terluka. Luka karena janji-janji kosong, luka karena realita yang nggak berubah-ubah. Dan luka ini kalau nggak disembuhin, bisa bikin kita gampang percaya pada siapapun. Yang terlihat beda, lu inget masa SMA? Pernah nggak lu atau temen lu naksir berat sama seseorang? Bukan karena orang itu sempurna, tapi karena lu lagi patah hati, lagi down, lagi ngerasa kosong. Akhirnya lu naksir orang yang sebenarnya, ya biasa aja. Tapi karena lu butuh pelampiasan, lu butuh rasa baru, standar lu turun. Bahkan lu bisa jadi bucin berat, padahal lu tahu di ujungnya cuma bakal di ghosting atau di PHP-in. Itu contoh kecil dari luka pribadi yang nyari simbol pengganti. Dan ini kejadian juga di level sosial. Kita sebagai masyarakat udah lama ngerasa ditinggalin, dibohongin, dan begitu ada tokoh kayak KDM muncul, kita langsung loncat. Bukan karena dia sempurna, tapi karena kita terlalu lama nahan luka yang gak pernah disembuhin. Dan ini bukan cuma teori. Beberapa waktu lalu kita sempat lihat contoh nyata dari tokoh publik yang dianggap spiritual dan disegani. Sebut aja Gus X. Dalam hitungan menit, pengikut loyalnya bisa langsung berubah jadi barisan pembuli hanya karena satu momen kontroversial. Loyalitas itu ternyata rapuh kalau berdiri di atas ekspektasi emosional, bukan pemahaman rasional. Bro, lu pernah dengar bandwagon effect? Bandwagon effect adalah fenomena psikologis di mana seseorang cenderung ikut tren, ikut gaya hidup, atau ikut pendapat. Cuman karena banyak orang lain juga ngelakuin hal yang sama. Singkatnya, kita ikut-ikutan karena yang lain percaya. Pernah nggak lo scroll TikTok, terus lihat satu video KDM yang diserbu pujian? Dan lo mulai mikir, wah kayaknya dia keren juga ya. Nah itu dia bro, bandwagon effect. Psikologi masa klasik. Makin banyak yang dukung, makin gampang kita ikut. Karena kita pengen jadi bagian dari kelompok. Kita pengen aman. Dan kadang kita pengen ngerasa pinter tanpa perlu riset. Jadi bukan KDM-nya doang yang kuat, tapi juga kerumunan di belakangnya yang bikin dia kelihatan makin hebat. Dan balik lagi ke masa SMA. Pasti lo pernah ngalamin, ada satu siswa yang awalnya cuma berani ngomong di depan kelas, ngelucu atau ngelit satu ide kecil. Terus ada 1-2 orang yang dukung, lama-lama makin banyak yang ikut. Dan tahu-tahu, dia jadi tokoh massa. Mau itu buat nyalain guru, nyulut tawuran, atau nyusun acara sekolah. Dia jadi pusatnya. Bukan karena dia pinter banget, tapi karena massa ngikutin tren, bukan nilai. Bro, FOMO politik dan ilusi kedalaman. Di zaman sekarang, nggak ikut ngomongin sesuatu tuh bikin FOMO. Termasuk dalam politik. Kita ngerasa harus punya pendapat, padahal kadang kita belum ngerti betul. Jadi, dan disinilah muncul yang namanya ilusi kedalaman. Kita ngerasa udah paham soal KDM, cuma karena nonton 3 video dan baca 2 thread Twitter. Padahal, belum tentu itu cukup. Ilusi ini berbahaya, karena bikin kita overconfidence. Kita yakin banget pendapat kita paling benar padahal datanya masih cetek. Satu hal penting perlu gua tekankan. Opini yang cepat belum tentu berdasar. Kita sering keburu yakin padahal bisa jadi kita cuma kejebak ilusi kedalaman. Jadi,
Munculnya KDM bukan cuma soal politik, tapi juga soal psikologi luka sosial. Sekarang coba lo tanya ke diri lo sendiri, apa gua suka sama dia karena dia bener atau karena dia cocok sama harapan gua? Jangan-jangan kita bukan lagi milih pemimpin, tapi lagi nyari pelampiasan, pelarian, pengganti luka. Jangan-jangan kita udah tahu dia belum tentu bisa, tapi kita biarin karena kita pengen percaya, dan ini efeknya bisa bahaya. Ini bukan cuma soal KDM, tapi soal kita semua. Yang sering kali nggak sadar, kita tuh gampang banget percaya sama yang viral, asal nadanya meyakinkan. Contohnya, masih soal Gus X. Sosok yang sebelumnya dielu-elukan sebagai penyejuk, panutan, role model moral. Tapi dalam hitungan menit, satu kontroversi cukup bikin loyalisnya jungkir balik. Yang tadinya fans berubah jadi barisan pembuli. Yang dulu pasang foto profil bareng mendadak nyinyir dan bikin konten sindiran. Itu nunjukin satu hal. Loyalitas kita sering berdiri di atas emosi, bukan pemahaman. Dan kalau udah gitu, yang kita cari bukan kebenaran, tapi pembenaran. Ngeri kan bro? Idealnya itu kita harus bisa mengkritik tanpa sinis, kagum tanpa fanatik. Nggak salah kok kalau lo terkesan sama KDM atau siapapun. Tapi yang bahaya ketika kekaguman berubah jadi ketaatan buta. Ketika kritik dianggap pengkhianatan. Ketika suara hati dikalahkan kerumunan. Gua cuma mau bilang, pemimpin yang baik itu bukan yang paling lantang, tapi yang paling tahan dikritik. Yang berani diaudit. Yang bisa diuji, bukan cuma dikagumi. Jadi, lo boleh percaya, tapi jangan berhenti nanya, jangan berhenti mikir. Karena dunia ini bukan milik yang paling viral, tapi milik mereka yang paling sadar. KDM itu cuma cermin dari keresahan kita, harapan kita, kemarahan kita, dan kelemahan kita dalam berpikir jernih. Pertanyaannya sekarang bukan cuma apakah KDM hebat, tapi juga apakah kita udah cukup dewasa buat bedain antara karisma dan kapabilitas? Apakah kita bisa nahan diri buat nggak jatuh cinta sama suara yang keras, dan mulai nyari bukti yang jelas? Bro, lo nggak salah kalau kagum, tapi lo salah kalau berhenti mikir. Karena di era ini, kadang yang paling memikat justru yang paling perlu kita waspadai. Bro, sebelum obrolan ini kita tutup, gue pengen ngajak lo duduk sebentar. Secangkir kopi lo mungkin udah dingin, tapi hati lo masih bisa kita angetin bareng. Kita bisa aja ribut soal siapa yang pantas jadi pemimpin. Tapi kadang kita lupa, pemimpin yang baik nggak mungkin lahir dari rakyat yang males muasabah, dari masyarakat yang lebih doyan nyalahin daripada ngaca. Jadi sebelum lo lempar batu keluar, coba deh lihat ke dalam. Jangan-jangan kita gampang ditipu karena kita sendiri belum siap buat melek. Kita belum siap buat belajar, belum siap buat sabar, belum siap buat hidup dalam kebenaran yang pahit. Bro, pemimpin itu bukan mukjizat yang jatuh dari langit. Pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Kalau lo pengen pemimpin yang jujur, lo harus berani jujur. Kalau lo pengen pemimpin yang berani lawan korupsi, lo harus berani nolak suap. Kalau lo pengen pemimpin yang berpihak pada kebenaran, lo sendiri harus belajar mencintai kebenaran, walau itu nyakitin ego lo. Dan terakhir, kita jangan takut buat ngeritik diri sendiri, karena yang bisa bangun bangsa ini bukan cuman orang di panggung besar, tapi juga lu di pojok kamar gitu yang berani ngaca dan bilang, gua mau berubah. So, kalau besok ada pemimpin hebat muncul, semoga itu karena kita semua udah mulai jadi rakyat yang lebih baik. Bukan karena kita lagi putus asa dan nyari pelarian. Sekian dulu ya bro, gua undur diri. Terima kasih atas waktumu, semoga setiap kata yang terucap ada artinya untukmu. Di ruang ini, lo berhak didengar. Bahkan saat lo nggak tahu harus mulai dari mana. Tinggalin satu kalimat aja di komentar. Tentang perasaan lo, tentang isi kepala, atau topik yang pengen lo denger di video berikutnya. Dan sebelum lo pergi, jangan lupa klik subscribe dan bunyiin lonceng. Biar obrolan kayak gini nggak berhenti sampai di sini aja. Karena inget, titik itu bukan akhir, masih ada koma. Cerita lo belum selesai.